Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Para pemberontak meluncurkan serangan, terkoordinasi mereka di seluruh kekaisaran untuk skenario utama. Pasukan besar Andit muncul di 10 di Yusma, ini merupakan skenario utama terbesar yang pernah ada. Sang Dalang mengharapkan kerusakan parah terhadap kekaisaran. Akan tetapi skenario utama ini berakhir dengan lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Seok yang sedang melawan Andit berkata, ini adalah pukulan penghancur rahang. Apa-apaan ini, tiba-tiba rasanya kayak pukulanku lebih kuat dibanding sebelumnya. Junggu berkata, kurasa monster-monster ini sudah melemah. Hyungnim. Terdapat alasan sederhana atas hal ini, setelah bos monster Gorden terbunuh. Para Andit menjadi lebih lemah, dan para player dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Hyunwoo kembali menghampiri Ruri dan yang lainnya, dia berkata, apa kalian mendapat banyak item? Ruri bertanya, kamu kemana saja opa? Hyunwoo menjawab, aku ada urusan tadi, jadi para player dapat dengan mudah memenangkan kues ini. Beberapa saat kemudian di Kekaisaran, sang kaisar berkata, kau memperoleh informasi dari seorang petualang yang menyusup di antara para pemberontak. Menginformasikan petualang lainnya, dan bahkan membunuh Shanghai Dark Mage di Briggs. Lagi-lagi kau Viscount Hyunwoo, aku harus memberikanmu hadiah atas hal ini. Kalau ada senjata yang kau inginkan, katakan saja, Hyunwoo menjawab. Saya ingin sebuah kalung, kaisar berkata, kau menjawab dengan cepat. Seperti kau menduga bahwa aku akan memberikanmu hadiah. Sistem muncul dan berkata, Symbol of the Meadow, sebuah token yang diberikan kepada seseorang yang menunjukkan kemampuan bertarung yang hebat pada Dakan. Itu dipenuhi dengan semangat bertarung, Hyunwoo bergumam. Aku mendapatkan item ini di awal-awal, jadi statnya tidak sebagus itu. Aku selalu ingin menggantinya jadi ini sempurna, meskipun agak disayangkan karena aku akan kehilangan stat Fighting Spirit. Kaisar berkata, aku kebetulan memiliki sebuah kalung yang cocok untukmu. Item ini hanya ada satu di dunia, jadi jagalah baik-baik. Aku menantikan aktivitasmu ke depannya, Viscount Hyunwoo. Sistem berkata, Anda berhasil menyelesaikan Defense Briggs. Anda menerima 7.500 kontribusi kekaisaran. Anda memperoleh hadiah dari kekaisaran, beralih pada Ruri. Mason dan John yang berpamitan kepada Hyunwoo, Mason berkata, kami pergi dulu Hyung, sampai jumpa, dan terima kasih sudah memberikan XP dan hadiah pada kami. Hyunwoo menjawab, kerja bagus hari ini semuanya, sampai jumpa lain waktu. Tangi yang masih berada di pelukan Ruri berteriak, Master bodoh, aku masih berada di sini. Tangi pun berlari dan langsung menghampiri Hyunwoo. Hyunwoo membuka jendela status dan berkata, baiklah, mari periksa hadiahnya, mari mulai dari item yang di drop Gorden. Gorden Staff, sebuah staff yang dibuat sepenuh jiwa dan raga oleh Shanghai Dark Mage Gorden. Hyunwoo bergumam, dengan efek ini, aku yakin aku bisa mendapatkan duit jutaan dari menjualnya. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakannya, tapi ini benar-benar kaya untuk mengisi dompetku. Selanjutnya, Dark Spirit Cry, sebuah gelang yang dibuat dengan tangisan Dark Spirit. Hyunwoo berkata, meningkatkan damage elemental dan seluruh status. Ini sempurna, memang disayangkan aku tidak dapat menggunakan skill Fire Breath lagi. Tapi kurasa aku bisa tinggal menggantinya kapanpun aku butuh. Desert Dragon Essence, sebuah gelang yang terbuat dari setiap bagian dari Desert Dragon. Hyunwoo membuka hadiah terakhir dari sang kaisar, dia bilang ini cuma ada satu di dunia. Kurasa setidaknya ini punya tingkat unik. Saat dibuka cahaya yang sangat terang menyilaukan mata, tapi entah apa isinya karena Hyunwoo tak memberitahu kita tentang itu. Keesokan harinya di Kolosem, terlihat Yun yang sedang berlatih bertarung dengan Hyunwoo. Pedangnya terlempar jauh, kini hanya ujung pedang dari Hyunwoo yang ada di hadapannya. Hyunwoo berkata, ini adalah kematianmu ke-72, kalau kau ingin mencapai bronze. Kau harus terus menajamkan dalam hal ini. Kau tak punya pilihan selain terus melakukan sparring dan mendapatkan pengalaman. Kita akan terus sparring hari ini sampai kau bisa melancarkan sebuah serangan. Ambil pedangmu, kau bisa menggunakan cara apapun, jadi seranglah aku. Yun menjawab dengan gugup, baik,
Ngomong-ngomong alay bos. Apa terjadi sesuatu padamu? Hyunwoo berkata, kenapa memangnya? Yun menjawab, ya bukan apa-apa. Hyunwoo menjawab sambil tersenyum lebar. Ayolah, jangan menjahiliku, dia bergumam, aku tak pernah bisa menyangka kalau Kaisar akan memberikanku ini. Sistem berkata, Guardian Spirit of the Dark Arts, sebuah kalung yang diberikan hanya kepada warrior terhebat dari Heavenly Demon Dark Arts. Efeknya akan meningkat berdasarkan level penguasaan. Hyunwoo bergumam, aku tak menyangka kalau dia akan memberikanku item yang berkaitan dengan Heavenly Demons Dark Arts. Dan bahkan tingkatnya epic, aku yakin aku akan mendapat segala macam quest dan item yang berkaitan dengan itu. Kalau aku terus memanfaatkan Sang Kaisar, aku harus terus menempel padanya untuk sementara waktu. Hyunwoo berkata, Pak Yun, berapa lama lagi sampai kau bisa membuka kelas keduamu? Yun menjawab, aku tinggal 2 level lagi sampai ke level 100. Hyunwoo berkata, kalau begitu stream terakhir adalah di hari Senin, 2 minggu dari sekarang. Yun berkata, itu lebih cepat dari dugaanku. Oh, jadi begitu melihat tingkat kemajuanku. Kurasa aku sudah membuang-buang waktumu, Hyunwoo berkata. Bukan begitu, operasi Jisoo dijadwalkan lebih cepat dari yang kuduga. Kurasa kau harus pergi ke Amerika bersama Jisoo segera setelah kau menyelesaikan streamingmu. Mendengar perkataan Hyunwoo membuat Yun menangis kencang. Dia berlutut dan berkata, terima kasih banyak. Hyunwoo berkata, kau nangis lagi, kau seharusnya mengatakan itu kepada sponsor anonim itu bukan aku. Yun kembali berkata, terima kasih aku sungguh-sungguh berterima kasih. Nyatanya Choi Yun telah mendengarnya dari karyawan Nike. Bahwa sang sponsor anonim itu adalah Hyunwoo. Hyunwoo bergumam. Ya aku malu untuk berbicara soal membayarkan biaya operasi itu. Yun menghapus air matanya lalu berdiri dan berkata. Sudah tidak banyak waktu yang tersisa, aku tak bisa terus diam dan menangis begini. Aku akan terus bergantung pada arahanmu, aku janji akan mencapai bronze demi membayar utang budiku padamu. Hyunwoo menjawab, lagi-lagi kau harusnya mengatakan itu kepada si sponsor anonim. Kita beralih ke dunia nyata, Yongchan berkata, itu bagus. Aku senang Jisoo akan kembali sehat, dan juga Pak Choi Yun sudah bekerja keras. Tapi tetap saja, apa menurutmu dia bisa mencapai bronze cuma dengan ambisi semata? Hyunwoo menjawab, memangnya kau pikir aku siapa? Aku ini Kang Hyunwoo. Akan kupikirkan soal itu nanti, Yongchan berkata. Jadi kau tidak punya rencana cadangan, ngomong-ngomong kau jadi lebih bugar. Hyunwoo menjawab, aku suka olahraga belakangan ini, stamina juga penting untuk bermain game. Yongchan berkata, hadir di otakmu ini hanya game saja. Oh iya aku bertemu dengan teman sekelas kita waktu SMA. Sudah lama sekali rasanya, Hyunwoo bertanya, benarkah? Teman sekelas waktu SMA, Yongchan berkata, mereka mau mengadakan reuni apa kau mau ikut? Hyunwoo menjawab, kau tahu sendiri aku tak suka pergi ke acara macam itu. Yongchan bertanya kembali, benarkah, ini reuni kelas SMA kita loh. Jadi Jung Hanbek juga pasti akan datang, aku sudah stres memikirkan seberapa banyak uang yang akan dia pamerkan nantinya. Aku harap akan ada seseorang yang membuat dia sadar akan tempatnya. Tapi, kalau kau tidak mau ikut ya sudahlah, aku akan memberitahu mereka soal itu oke. Hyunwoo langsung berubah pikiran dia merebut handphone Yongchan dan berkata, tunggu, kalau itu lain ceritanya, beritahu aku tanggalnya, aku akan pergi apapun yang terjadi. Yongchan berkata, apa mau mampir dulu ke tos serba dulu sebelum kita pergi? Hyunwoo menjawab, tentu, ayo kita pergi ke semua toko mewah. Hari di mana reuni SMA pun telah tiba, Hyunwoo dan Yongchan sudah tiba di lokasi. Keduanya berjalan beriringan. Tiba-tiba saja dari arah belakang ada suara yang memanggil. Kwon Yongchan Kang Hyunwoo, di sini, kenapa kalian lama banget ayo cepat. Yongchan dan Hyunwoo bergegas menghampiri mereka, Yongchan berkata. Gimana kabar kalian, sudah beberapa tahun kita tidak bertemu ya. Seseorang itu bernama Sehon dia berkata, jadi kau benar-benar membawa Kang Hyunwoo si penyendiri. Yongchan menjawab, ya. Aku membawa seseorang yang susah sekali kutemui hari ini. Seseorang itu berkata, kalau kau nganggur, seharusnya kau menghubungi kami dulu. Apa kau cuma berbaur dengan Yongchan? Hyunwoo berkata. Aku punya masalah pribadi dan kesibukan, Sehon bertanya. Kenapa kau tidak melepas jaket tebalmu itu?
Hyunwoo menjawab. Oh, sekarang masih dingin akan ku lepas nanti, ngomong-ngomong Jung Sehon. Lama tak bertemu ya, apakah kegiatanmu belakangan ini? Sehon menjawab, aku kuliah lagi dan menghadiri kelas. Seorang wanita berkata, level arena dia 180 loh, pecundang banget kan? Sehon menjawab, nilaiku kacau belakangan ini karena terlalu sibuk bermain arena. Sepertinya aku perlu mengambil ulang semua kelasku. Hyunwoo berkata, itu bukan cuma kacau, tapi seperti terkena serangan meriam. Dari arah belakang Hyunwoo Junbaek berkata, level 180 itu cukup tinggi bagi orang kebanyakan. Tapi itu masih terlalu jauh dibandingkan level pro. Sehon berkata, oh Jung Hanbek sudah datang, pria di samping Hanbek kita sebut si Tiang berkata. Kukira kau sibuk untuk mempersiapkan liga profesional yang akan datang. Junbaek berkata, yah, aku menyisihkan waktu untuk mampir. Tiang berkata, kalau sudah datang kau harus minum juga. Junbaek menolak pemberian birnya, Ju Hanbek mengeluarkan kunci mobilnya dan berkata, oh aku juga membawa mobil, semua berteriak, wah itu Audi. Apa kami boleh lihat nanti? Hyunwoo menjawab, tentu apa kalian mau mencoba mengendarainya sekali. Junbaek yang mendengar itu terdiam dia baru sadar akan kehadiran Hyunwoo. Dia bergumam, apa, Kang Hyunwoo juga datang, ini akan jadi seru. Berbagai macam makanan dihidangkan, mereka semua merayakan acara tersebut dengan minum-minum. Sehon kembali berkata, oh setelah diingat-ingat ada seorang streamer terkenal di sini. Streamer Ergon, mereka berkata, kau pernah menjadi MC di acara King of Mascot Combat beberapa kali kan? Wah Yongchan kami sudah jadi selebriti, Yongchan menjawab. Ah bukan apa-apa kau, mereka bertanya, bukannya kau teman dari Alay Bos? Aku penggemarnya apa kau bisa minta tanda tangannya untukku? Mendengar itu Hyunwoo berkata, Alay Bos ada di sini tahu. Junbaek berkata, aku pernah bertemu dengan Alay Bos di King of Mascot Combat. Hadiah uang itu palsu, dan mereka juga memanipulasi naskah siarannya. Si Tiang bertanya, oh benarkah begitu? Hyunwoo bergumam. Ah si bajingan ini masih saja begitu, Tiang bertanya kembali. Wow, semua pakaianmu itu barang bermerek ya, sepertinya karirmu sebagai pro gamer cukup sukses. Junbaek menjawab, yah, bisnis ayahku juga berjalan dengan baik. Dan perlakuan yang kudapat dari timku juga cukup bagus akhir-akhir ini. Dia beralih pada Hyunwoo dan bertanya, tapi, Kang Hyunwoo bagaimana kabarmu belakangan ini? Terakhir kita bertemu kau bekerja di Indo April kan? Apa kau memang punya uang untuk datang ke tempat seperti ini? Bukannya kau harus bekerja paruh waktu? Tiang bertanya keheranan. Apa yang kau bicarakan? Orang kaya seperti Hyunwoo mana mungkin punya pekerjaan paruh waktu begitu? Junbaek berkata, apa, kukira kalian semua sudah tahu, bisnis keluarganya Hyunwoo sudah bangkrut. Aku dengar utangnya dia pun banyak, aku khawatir kalau dia malah minum dengan santai di sini. Semua tatapan mereka beralih pada Hyunwoo, Junbaek bergumam. Orang-orang ini berperilaku baik pada Kang Hyunwoo, cuma karena dia adalah anak konglomerat. Kang Hyunwoo sekarang sudah tidak bernilai lagi karena keluarganya bangkrut. Tapi kenapa sekarang dia ada di tempat seperti ini? Pasti itu sulit baginya. Sehon yang sepertinya tak terima bahwa Hyunwoo tak bercerita apapun berteriak. Hei harusnya kau berkata sesuatu, aku tidak bisa membantumu. Tapi setidaknya aku bisa memberikanmu minum atau mendengar ceritamu. Aku bahkan tidak tahu soal itu, semua orang yang berada di situ sedih ketika mendengar kabar berikut. Jadi itu sebabnya kau susah dihubungi, Hyunwoo pasti sudah kesulitan selama ini. Junbaek terdiam ketika melihat semua masih peduli dengan Hyunwoo. Dia terkejut ketika perlakuan teman-temannya masih sangat baik kepada Hyunwoo. Hyunwoo yang terdiam bergumam, aku takut dengan pandangan mereka kalau mereka tahu bahwa keluargaku sudah bangkrut. Jadi aku mengabaikan telepon mereka dan menghilang dari jangkauan mereka. Aku sudah melakukan hal yang bodoh. Melihat keadaan yang sendu itu Yongchan mengirimi Hyunwoo pesan yang berisi. Kalau begitu mari kita mulai dengan perlahan, Sehon kembali bertanya. Kau tidak datang kemari dengan terpaksa kan, sepertinya kau sibuk. Hyunwoo menjawab, tidak, sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Aku sudah melunasi semua hutangku, terima kasih atas perhatian kalian semua. Oh, mungkin karena malu, aku jadi tiba-tiba merasa gerah. Hyunwoo pun membuka jaketnya,
Semua terpana melihat penampilan Hyunwoo yang sangat rapih dan lumayan bersinar. Dia menyeka rambutnya dan berkata, di sini agak panas. Semua yang melihat terpana atas penampilannya, Yongchan hanya tersenyum. Semua orang berteriak, wah, kau kelihatan seperti model. Wow, bukannya semua itu barang mewah, ternyata anak satu-satunya dari keluarga konglomerat ini masih hidup. Jun Baek yang melihat itu dia terkejut, dia bergumam. Apa? Mustahil dia mampu membayar semua hutang-hutangnya. Jumlah hutang yang dia punya itu mustahil untuk bisa dilunasi. Cuma dalam waktu beberapa bulan saja, Yongchan yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Jun Baek dia tertawa kala melihat ekspresi terkejutnya. Dia bergumam, haha kau sudah salah memilih lawan. Hyunwoo sudah tahu kalau kau pasti akan mempermalukannya di hadapan yang lain. Hyunwoo yang melihat muka kesal dari Jun Baek bergumam, itu benar, uang. Tentunya sebagai orang yang menyukai barang-barang mewah pasti bisa merasakannya. Kau dan aku itu berada di tingkatan yang berbeda. Saat Hyunwoo membuka jaketnya, semua mata tertuju pada Hyunwoo. Teman-temannya begitu kagum saat melihat harga pakaian yang dikenakannya. Semuanya mendekati Hyunwoo lalu berbincang mengelilinginya. Hanbek yang melihat itu dia sangat kesal dan juga terkejut dia bergumam. Ini buruk, Kang Hyunwoo memakai barang yang lebih mewah daripada aku. Apa dia benar-benar sudah melunasi semua hutangnya? Waktu ku dengar ayahku berbicara di telepon, utang sebesar 15 miliar won itu tidak sedikit. Mustahil sekali dia bisa membayar utang, dengan jumlah sebesar itu hanya dalam beberapa bulan saja. Hyunwoo yang melihat Hanbek yang begitu kesal, hanya tersenyum meledek. Hanbek yang melihat senyuman itu tambah murka wajahnya merah padam. Dia berteriak dan menggebrak meja, itu bohong. Kang Hyunwoo sudah menipu kita. Orang yang bekerja di Indo April mana mungkin bisa melunasi semua hutangnya. Barang mewah itu juga pasti dia curi dari suatu tempat. Kalau dia benar-benar sudah melunasi semua hutangnya lalu mana buktinya? Semua orang yang mendengar perkataan Hanbek hanya terdiam. Hyunwoo juga bergumam, membuktikannya itu mudah. Namun ini akan berakhir kalau aku membongkar jati diriku sebagai alay bos. Tapi aku masih belum punya niat untuk membongkarnya sekarang. Malah di atas itu aku tidak perlu membongkarnya, bukan Hyunwoo yang menegur melainkan itu Sehon. Hei Jung Hanbek, apa kau tak bisa santai sedikit saja? Kalau dia sudah benar-benar melunasinya berarti itu bagus dong. Kenapa juga kau malah bersikeras untuk minta dibuktikan? Kini semua mata tertuju pada Hanbek, bukan tatapan kagum namun lebih ke tatapan kesal atau benci. Satu persatu dari mereka juga ikut bicara, kau membicarakan kemalangan orang lain seperti nasib itu baik untukmu. Dia selalu merasa lebih rendah dari Hyunwoo, apa gunanya banyak uang kalau kepribadianmu rusak seperti itu. Hyunwoo yang mendengar itu berkata sambil tertawa kecil. Guys, sudah cukup aku tak apa, sudah lama kita tidak berkumpul. Jadi ayo santai saja, ayo kita nikmati waktu ini, mereka pun menyauti dengan berkata. Yah kalau Hyunwoo yang bilang begitu baiklah, Hyunwoo kembali menatap Hanbek dan bergumam. Jung Hanbek, kau terus saja menggali lubang kuburanmu sendiri. Yah dilihat dari performamu dalam bermain game, kau memang terlalu lemah dalam melakukan penilaian. Kurang peka juga punya efek terhadap kemampuan bermain game. Mereka pun melanjutkan acara pertemuan itu, dengan Hanbek yang masih menyimpan rasa kesal yang besar. Waktu pun berlalu mereka semua saling berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Guys, menyenangkan sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Kita harus sering berhubungan, ayo kapan-kapan kumpul lagi. Seok bertanya, Yongchan, di mana si Hyunwoo? Yongchan menjawab. Dia, pasti ada di dalam mobilnya, karena dia kan tidak ikut minum-minum. Beberapa detik kemudian terdengar sebuah klakson, dari samping mereka berhenti sebuah mobil yang sangat mewah. Hanbek yang berada di dalam mobil bertanya, hei apa di antara kalian ada yang bawa mobil? Mereka yang melihat saling bertanya, mobil apa itu? Apa itu Audi B7? Dia pasti sedang pamer lagi. Hanbek yang melihat mereka semua terdiam bergumam. Haha kalian pasti berani meremehkanku karena kalian ramai-ramai. Rasakanlah perbedaan level antara kalian dan aku ini. Hyunwoo pasti pergi untuk meminjam mobil kan? Dia mungkin punya barang mewah tapi dia pasti tidak punya mobil. Namun perkiraan Hanbek salah besar, dari arah lain Hyunwoo datang dengan mobil dan berteriak. Hei Kwon Yongchan ayo kita pulang cepat, Hanbek yang belum melirik masih bergumam.
Aku di sini, haruskah aku melihat mobil butut apa yang dia bawa? Namun saat dia melirik dia sangat terkejut ketika mobil yang Hyunwoo gunakan adalah mobil termewah. Semua orang kembali mengalihkan pandangannya kepada barang yang Hyunwoo gunakan. Mereka saling berlarian untuk menghampiri Hyunwoo. Seon berkata, "Wah, bukannya itu Porsche Panamera, mobilnya Hyunwoo mantap betul." Lalu tiba-tiba mereka semua melirik ke arah Hanbek dan berkata, "Kalau Audi B7 dibandingkan dengan Panamera, perbedaan harganya pasti sangat jauh kan? Ya pasti bedanya bisa beberapa kali lipat kan? Ah dia sudah bertingkah sok hebat pula." Lalu mereka semua pun menertawakan kelakuan konyol Hanbek. Dia kembali kesal dan bergumam, "Kang Hyunwoo awas kau." Dan setelah hari itu, bisa dikatakan bahwa Jung Hanbek tidak pernah muncul. Di acara pertemuan alumni lagi, kita beralih pada dunia game. Terlihat Tangi yang berkata, "Master bodoh, kau kelihatan begitu bahagia." Hyunwoo menjawab sambil tertawa, "Hahaha, Tangi kau harus melihat mukanya Hanbek saat itu." Tangi kembali bertanya, "Siapa dia? Ah ngomong-ngomong ayo cepat kita masuk. Aku ingin bertemu dengan temanku." Hyunwoo berkata, "Kita ini sudah di depan pintunya. Haruskah kita mengetuknya dulu?" Sistem berkata, "Apakah Anda ingin memasuki kediaman dari sang champion Dakan?" Tangi yang begitu semangat langsung duduk di atas bahu Hyunwoo. Hyunwoo berkata, "Ayo kita masuk." Sistem kembali berkata, "Anda telah memasuki kediaman dari sang champion Dakan." Saat memasuki suatu ruangan terlihat satu orc dan Kankun. Mereka sedang bertarung dengan hebat, keduanya sama-sama melayangkan pedang. Tatapan yang begitu tajam teriakan demi teriakan menggema. Ternyata mereka sedang latihan guys, salah satu orc itu pun berteriak, "Kankun, ini bukan cuma tentang kekuatan, kau harus lebih fokus, untuk mengeluarkan semangat bertarungmu." Kankun menjawab dengan tegas, "Ya baik." Lalu mereka pun kembali bertarung. Hyunwoo, Tangi dan Dakan telah menunggu di sisi ruangan. Dakan berkata, "Ayo berhenti sebentar, kita punya tamu, dan sampai kapan kalian melakukan itu?" Kemudian Tangi langsung menghampiri mereka dan berkata, "Halo teman." Tangi dan Kankun saling bersalaman. Mungkin mereka sedang melepas rindu. Lalu salah satu orc berkata, "Siapa ini? Bukannya ini si imut dari Buzzing Island?" Lalu ada manusia. Hyunwoo menjawab, "Aku Kang Hyunwoo." Lalu satu orc bertanya, "Ini sudah cukup lama semenjak Kankun kembali, bukankah agak terlambat bagimu untuk datang?" Hyunwoo menjawab, "Ah aku terlalu sibuk sebelumnya. Ngomong-ngomong aku mau mengembalikan ini. Aku sudah menggunakannya dengan baik sampai sekarang." Dakan langsung menghampiri Hyunwoo dan mengambil kalung itu sambil berkata, "Benarkah? Kalau begitu aku takkan menolaknya." Orc itu kembali berkata, "Tapi sepertinya kau sudah jauh lebih kuat, aku jadi mau coba melawanmu." Hyunwoo menjawab dengan cepat, "Maaf tapi aku harus menolaknya." Orc itu berkata, "Ah, aku baru sadar sekarang, kalau kau tidak mau melawanku. Bagaimana kalau kau melawan Kankun sekali?" Kankun yang mendengar itu terkejut. Orc itu melanjutkan perkataannya, "Meskipun dia sudah melawan Dakan setiap hari. Kurasa sudah waktunya bagi dia untuk mendapatkan tantangan baru kan?" Mendengar itu Hyunwoo bergumam, "Ah, aku cuma mau bersantai dan mendapatkan hadiah kues hari ini." Lalu berkata, "Aku juga harus menolaknya hari ini, mungkin kapan-kapan kalau sudah ada waktu. Kita bisa bertarung." Sistem berkata, "Racun si ayah ingin berbicara pada putranya. Kankun jika Anda bertemu dengannya kirimkanlah pesannya. Anda berhasil menyelesaikan racun statement, Anda menerima XP. Anda menerima hadiah dari racun." Orc itu berkata, "Ah begitu ya. Sayang sekali, padahal aku mau memberikanmu hadiah yang bagus kalau kau mau melawan Kankun. Kurasa aku harus memberikanmu hadiah yang lain, celana bertarung yang digunakan oleh pemimpin suku Orc Racun. Benda yang paling didambakan oleh para warrior suku Orc." Orc itu berkata, "Itu benda yang didambakan para warrior dari suku kami, kuharap itu cocok dengan seleramu." Hyunwoo melihat celana itu dan mengukur celana itu di tubuhnya, tiba-tiba saja dia bertanya dan berteriak, "Tunggu dulu, apa kau mau memberiku sesuatu yang lebih bagus, kalau aku melawan Kankun?" Orc itu menjawab, "Ya tentu." Hyunwoo langsung bersemangat dan berkata, "Baiklah, keluarkan pedangmu Kankun, ayo bertarung." Kankun pun bangkit dan menghampiri Hyunwoo sambil berkata, "Oh tantangan." Terlihat Tangi, Kankun, Hyunwoo dan yang lainnya sudah berada di lapang.
Hyunwoo dan Kankun sudah mulai bersiap di tempat masing-masing. Tangi berkata, siapapun boleh menang mau itu Kankun ataupun Master. Hyunwoo bertanya, Kankun, apa kau mau bertarung dengan serius? Kankun menjawab, ya kerahkan semua kemampuanmu, tak ada gunanya mengalahkan seseorang yang menahan diri. Hyunwoo berkata, tapi kau pasti akan terluka nanti. Dakan dan adiknya juga berkata, ya aku yakin itu akan terjadi, aku juga setuju kakak. Kankun yang mendengar itu berkata, wah bahkan ayah dan paman juga berpikir begitu. Racon berkata sambil mengambil sebuah ranting, begini saja. Yang pertama berdarah akan kalah, dan kita akan memakai senjata ini. Dia pun melempar kayu itu ke Kankun sambil berkata, dengan itu takkan ada kerusakan yang besar kalau memakai pedang kayu. Hyunwoo terdiam, dia bergumam, apa mungkin ranting pohon bisa jadi pedang kayu? Begitu saja hanya dengan dipegang, Tangi pun berteriak. Baiklah silahkan dimulai, sistem berkata, lawan Anda memiliki stat fighting spirit. Lawan Anda lebih kuat dari Anda, stat Anda telah berkurang. Anda memiliki stat fighting spirit, efek pengurangan stat tidak terjadi. Hyunwoo bergumam, sepertinya debuff itu akan dibatalkan kalau kedua belah pihak sama-sama mempunyai stats fighting spirit. Kankun mulai menyerang Hyunwoo, dengan cepat Hyunwoo mampu menangkis serangan Kankun. Racon yang menonton aksi mereka berkata, jelas sekali kalau dia masih menahan diri. Bahkan meski dia melawan Kankun, Dakan juga berkata, ini pertama kalinya aku melihat Hyunwoo bertarung, di saat aku melawannya waktu itu aku merasakan hal yang aneh. Meskipun dia punya gaya bertarung yang hebat dan unik, tapi tubuhnya seperti masih kurang dilatih. Rasanya seperti ada jiwa seorang veteran yang memasuki tubuh pemula, tapi karena sekarang tubuhnya juga semakin kuat. Sejujurnya, aku tak yakin apa aku bisa menang melawannya atau tidak. Kankun kembali melayangkan serangan sambil berteriak. Hyunwoo juga berhasil mengenai sedikit bagian tubuh Kankun dengan pedangnya itu. Dengan sedikit goresan saja membuat Kankun merasa sedikit gemetar. Dia bergumam, dia sangat kuat. Sekarang aku paham mengapa ayah dan pamanku berkata seperti itu. Aku akan mengarahkan semua kekuatanku dan melihat apa yang akan terjadi. Kankun mengeluarkan cahaya merah di sekujur tubuhnya. Sistem juga berkata, player Kang Hyunwoo telah terkena efek status slowness. Kankun berhasil menyerang Hyunwoo sampai Hyunwoo mundur dari posisinya. Hyunwoo menahan tubuhnya dan bergumam, slowness, ada aura berwarna merah yang menyelimuti tubuh Kankun. Itu pasti adalah skill yang memberikan debuff kepada lawan dalam jarak tertentu. Memberikan debuff dalam jarak tertentu ya, setelah ku ingat-ingat. Aku juga punya skill yang mirip kan, skill yang dapat setelah memperoleh kelas ketiga. Area deklarasi menyebabkan magic power di dalam area tertentu di sekitar diri Anda. Kankun sedikit terkejut dan bergumam, apa, ada black magic uang menyelimuti tanahnya. Aku merasa agak kesakitan. Hyunwoo pun menghampiri Kankun yang sedang melamun. Dia melayangkan pukulannya, dan mengenai tubuh Kankun. Kankun yang memang belum bersiap dia tidak bisa menghindarinya. Hyunwoo bergumam, wah tubuhku terasa lebih ringan, sepertinya efek buff peningkatan movement speed dari area deklarasi itu lebih baik, daripada efek debug dari Kankun. Kankun berteriak, aku tak boleh kalah seperti ini. Belum juga bersiap lagi-lagi Hyunwoo sudah menyerangnya kembali. Dia menendang kepala Kankun hingga membuat Kankun terpental. Racon berkata, oh, sepertinya hasilnya sudah bisa diputuskan. Kankun terduduk dengan saos yang mengalir dari lubang hidungnya. Hyunwoo mengulurkan tangannya sambil berkata, pertarungan yang bagus Kankun. Kankun menjawab, gaya bertarungmu memang beda dari orc. Aku akui bahwa kau lebih kuat dariku. Hyunwoo menghampiri Racon dan berkata, kalau begitu, dia memasang wajah berseri sambil menadahkan tangannya. Rakon yang terheran bertanya, kau mau hadiahmu, sesuai janji. Aku akan memberikan hadiah yang bagus, dan mengajarimu cara menggunakan fighting spirit. Hyunwoo bertanya, apa kau juga bisa memakai fighting spirit? Rakon menjawab, kau lihat aura berwarna merah yang terpancar dari Kankun tadi kan? Itulah salah satu cara untuk menggunakan fighting spirit. Yaitu Fighting Spirit Emission, kalau ada perbedaan kemampuan yang besar. Kau bahkan bisa membunuh lawanmu. Mendengar itu Hyunwoo bergumam. Wah jadi bukan cuma CC,
tapi juga skill yang punya efek instant kill. Itu terlalu OP, lalu berkata, apa aku bisa mempelajarinya sekarang juga? Tapi masalahnya itu cukup memakan waktu, apa ada cara untuk mempersingkatnya? Racun tersenyum dan menjawab, kau yang bilang sendiri ya, kalau begitu bersiaplah, sepertinya tubuh Hyunwoo tak bisa bergerak. Racun yang akan mulai meninju berkata, mempelajari cara menggunakan fighting spirit dengan tubuh, adalah cara tercepat. Racun melayangkan pukulan hingga membuat tanah di sekitar itu hancur lebur, ledakan yang sedikit dahsyat menggema di sekitar tempat itu. Di sisi hutan lain terlihat sebuah party, yang sedang melakukan perburuan orc. Semua orc yang mereka temui akan dibantai abis, mereka berbincang. Apa begini rasanya level 30 orc jadi terasa gampang sekarang? Iya, sekarang aku bisa menang melawan 2 orc sekaligus. Kalau sudah begini, aku pasti sebentar lagi bakal jadi ranker dong ya. Arthur, jadi ranker tidak segampang itu tahu. Oh ya, aku dengar orc chieftain yang tinggal di hutan ini. Haruskah kita memburunya sekarang? Apa itu bos master ya? Wah, kedengarannya Bak. Belum selesai mereka berbincang sesuatu datang dengan cepat hingga membuat semua tertutup dengan asap. Mereka semua terbatuk-batuk, juga terkejut ketika apa yang mereka rasakan. Kita beralih ke tempat Hyunwoo dan para orc terkuat. Tanah hutan yang berbentuk seperti jalan sungai terbentuk seketika saja. Dakan yang memancarkan mata merah dengan kepalan di tangannya terdiam. Dari arah belakang Kankun dan juga Racun sedikit terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Rakon bertanya, Kak, kau tidak tahu kapan harus berhenti ya? Tangi juga berkata, itu berlebihan untuk melawan seorang anak. Azi, Dakan menjawab, haha, aku merasa kalau anak ini pasti bisa selamat. Hyunwoo yang diam di pinggiran dengan rasa syok yang tinggi bergumam. Aku selamat berkat Blink, dia langsung berteriak kesal pada Dakan. Apa yang kau lakukan dengan tiba-tiba begitu aku bakal mati kalau sampai kena. Kau bilang mau mengajariku cara menggunakan fighting spirit. Dakan berkata, pertarungan antara hidup dan mati, itulah cara tercepat untuk mempelajari fighting spirit. Sistem berkata, lawan Anda menggunakan fighting spirit emosion. Pertahanan gagal, player Kang Hyunwoo telah terkena efek status slowness. Dakan berkata, ayo tunjukkan semangat bertarungmu padaku. Dakan kembali melayangkan pukulannya kepada Hyunwoo. Dan kali ini Hyunwoo mampu bersiap untuk menghindari serangan yang tiba-tiba itu. Racun berkata, luar biasa, dia berhasil selamat dari serangan kakakku. Yang dipenuhi dengan fighting spirit, Kankun juga berkata. Bahkan meski dia ditekan oleh efek dari fighting spirit emission. Sudah berapa lama waktu berlalu ya, Hyunwoo yang susah payah menghindar bergumam. Sulit bagiku untuk menghindar meski sudah menggunakan area deklaration. Tentunya kalau aku bisa melangkah maju, aku akan bisa menyerang. Tapi instingku berkata padaku, kalau aku melangkah maju, aku pasti akan mati. Apa orc punya kekuatan tempur yang setara dengan orang-orang itu? Bagaimana caraku agar mendekatinya? Dengan cepat Dakan melayangkan tendangannya. Sambil berkata, cuma menghindar takkan membuatmu mahir menggunakan fighting spirit ini. Fighting spirit akan muncul di saat ada keinginan untuk bertarung. Di saat itulah dia akan keluar, lalu bergumam, dia tidak mendengar kata-kataku. Fokus macam apa begitu, dan di saat Dakan sedikit lengah. Hyunwoo pun mulai menyerangnya dengan pedang kayu, Dakan berkata. Cuma karena aku terdistraksi untuk sesaat, kau mampu menemukan sebuah celah. Ini menyenangkan, Dakan kembali menyerang Hyunwoo mereka beradu kekuatan. Hyunwoo bergumam, aku juga bersenang-senang, berburu sepihak memang bagus. Tapi tetap saja PvP itu yang paling menyenangkan, lebih tepatnya di saat aku bertarung. Melawan musuh yang jauh lebih kuat dariku, proses untuk merancang strategi dan menghadapinya itu. Asap yang menyelimuti tubuh Dakan semakin membara, matanya semakin merah padam. Hyunwoo juga menggunakan kabut hitam untuk mengelabui Dakan. Dia terbang dan berteriak, Crescent Mooncut, Dakan mengalihkan pandangannya ke atas sambil berkata. Bisa-bisanya ada orang bodoh yang menutup pandangan lawannya. Tapi kemudian menunjukkan posisinya dengan meneriakkan nama skill miliknya. Hyunwoo menggunakan skill Blink dan Strike plus Crescent Mooncut. Dengan cepat dia beralih ke belakang Dakan dan mampu menyerangnya. Kankun Tangi dan Racun yang melihatnya begitu terkagum. Pedang kayu yang Hyunwoo genggam kini sudah patah, Dakan berkata. Aku terkena seranganmu,
Hyunwoo terkejut dan bergumam. Apa-apaan tubuhnya itu? Pedangku sampai hancur, Dakan berkata. Mari kita sudahi sampai di sini, tak ada gunanya meneruskan ini. Dia menoleh dan kembali berkata, kau cukup unik, daripada fokus mempelajari Fighting Spirit Emission. Dari awal dimulainya duel, kau malah lebih memilih fokus mengalahkanku. Keunikanmu itu mungkin adalah alasan, kenapa kau bisa mempelajari Fighting Spirit Emission dengan cepat. Tubuh Hyunwoo diliputi dengan asap merah, sistem berkata. Anda menerima skill baru, Fighting Spirit Emission, Hyunwoo terkagum dia bergumam. Wow, skill yang memaksimalkan potensi Fighting Spirit. Mengurangi stat lawan dan meningkatkan stat penggunanya. Bagus sekali, aku memang membutuhkan skill CC yang layak. Racon berkata, sesuai dugaan dia benar-benar petualang sejati. Tak kusangka dia mampu menguasai Fighting Spirit dalam waktu singkat. Tangi juga berkata, Master bodoh memang hebat. Meski aku tidak suka dengan kepribadiannya, tapi aku mengakui kemampuannya. Dakan berkata, aku pernah merasakan ini sebelumnya. Kau memang mirip dengan kami. Orang pasti akan percaya kalau kau bilang kau seorang orc. Hyunwoo menjawab, itu pujian kan? Dakan bertanya, oh apa kau pernah pergi ke Buzzing Island? Hyunwoo menjawab, Buzzing Island, Dakan kembali bertanya. Kukira karena kau masternya, kau pasti pernah mengunjunginya. Itu tempat yang bagus, kau pasti akan menyukainya jika kau pergi ke sana. Dari arah belakang Tangi dengan semangat berkata, masterku sebelumnya memang sangat parah. Tapi sepertinya masterku yang sekarang mungkin bisa pergi ke sana. Hyunwoo berkata, baiklah Tangi, setelah kita menyelesaikan tugas-tugas kita yang tersisa. Ayo pergi ke Buzzing Island, Tangi menjawab dengan semangat. Wah benarkah? Dia loncat dan berlari ke arah Hyunwoo sambil berkata, Master bodoh, Buzzing Island itu tempat yang bagus banget. Hyunwoo bergumam, sebelum pergi ke Buzzing Island haruskah aku menyelesaikan Alley Boss Academy dulu? Baiklah mari kita mulai itu segera. Keesokan harinya di sebuah arena Hyunwoo dan Choi bertemu. Hyunwoo berkata, Pak Choi Yun, kau sudah melakukannya dengan baik. Karena berhasil menyelesaikan pergantian kelas kedua. Dan tugas meningkatkan keahlian skill counter yang kuberikan padamu, sekarang tinggal 3 hari lagi sampai konten bronze medal dimulai, pembelajaran kali ini akan jadi yang terakhir, bagimu untuk mendapatkan bronze medal. Yun tak langsung menjawab perkataan Hyunwoo, dia bergumam, pembelajaran terakhir, maka dari pakaian yang dipakai Alley Boss saat ini, mungkinkah? Hyunwoo kembali berkata, Pak Choi Yun, ah tidak, Trainer Choi Yun, selamat datang di pelatihan atribut bertarung arena, Hell Camp. Hyunwoo berkata, semua yang bisa dilakukan sekarang sudah selesai. Kegigihanmu dalam menyelesaikan pelatihan ini betul-betul terpuji Pak Choi Yun. Kau sudah berusaha begitu keras, selama 3 hari ini dalam pelatihan yang intensif. Pak Choi Yun, kau sudah berubah, tidak, kau sudah sangat amat berubah. Yun menjawab perkataan Hyunwoo, semua ini berkatmu Alley Boss. 2 jam belajar teori setiap hari, 3 jam sparring melawan Alley Boss. 3 jam berlatih counter melawan boneka level tinggi. 2 jam menonton video dan memberi masukan bersama-sama. 2 jam lagi sparring melawan instruktur Tangi dalam pelatihan anti-mage. Mungkin akan ada orang yang bilang, kalau ini adalah perusahaan gelap karena mempunyai jadwal 12 jam kerja. Tapi bagiku setiap momen yang aku lalui ini sangat berharga. Hyunwoo bertanya, apa kau baru saja menunjukkan ketidakpuasanmu? Oh ya, apa kau sudah selesai mengemas semuanya? Yun menjawab. Terima kasih atas perhatiannya, aku sudah selesai berkemas. Hyunwoo berkata, setelah streaming hari ini, akan ada mobil yang menunggu di depan rumah sakit. Bawalah ke bandara dan pergilah, semoga Jisoo sukses dalam operasinya di Amerika. Tangi yang berlari dan duduk di bahu Yun berkata sambil mengusap kepala Yun. Selamat karena sudah menyelesaikan pelatihan trainer. Namun Yun yang cengeng belum berubah, hatinya terlalu lembut. Hingga tak sanggup menahan sentuhan-sentuhan kecil yang Hyunwoo dan Tangi berikan. Yun terharu hingga membuat Tangi terpental, dia berkata, terima kasih banyak, saya harap saya tidak menerima terlalu banyak. Hyunwoo berkata, ya lagi pula bukan aku yang memberikannya. Anda sudah berhasil melakukan counter sebanyak 9 dari 10 kali. Melawan boneka level tinggi, saya rasa kemampuan Anda sudah cukup. Rumor mengatakan kalau ada sebuah variabel, maka itu adalah meningkatnya jumlah mereka. Yun bertanya, mereka,
Hyunwoo menjelaskan, dikatakan kalau jumlah dari penjoki meningkat belakangan ini. Orang-orang di komunitas bilang mereka jadi lebih sering bertemu dengan penjoki. Kalau Anda sial Anda juga pasti akan menemuinya, Yun menjawab. Saya tidak begitu paham dengan penjoki, tapi itu tidak masalah. Saya sudah membuat keputusan, saya pasti akan memperoleh bronze medal. Apapun yang terjadi, Hyunwoo berkata, sikap yang bagus Pak Choi Yun. Yun berkata, saya pasti bisa mendapatkan bronze medal. Beberapa saat kemudian, Hyunwoo berkata tantangan seorang ayah. Halo guys, ini Alley Boss, sesi terakhir dari Alley Boss Academy Season 2 akhirnya tiba. Hari ini adalah hari di mana Pak Choi Yun akan melakukan pertandingan rank. Apa kalian semua semangat? Mari lihat sudah sejauh apa Pak Choi Yun berkembang. Tolong yakinlah pada Pak Choi Yun yang sudah mau berusaha keras. Dukungan kalian akan memberikan kekuatan kepada Pak Choi Yun. Beberapa netizen berkata, melihat dia berjuang itu tidak mengenakan. Hyunwoo menjawab, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh kalau Pak Choi Yun pasti bisa mendapatkan bronze medal. Kalau aku menang, aku akan libur streaming seminggu bagaimana? Jadi apa kalian mau menyemangatinya? Kalau begitu mari kita sambut Pak Choi Yun. Yun berkata, halo aku Choi Yun, Hyunwoo bertanya. Pak Choi Yun berapa rank Anda sekarang? Yun menjawab. Sekitar 100 jutaan, Hyunwoo berkata, itu kira-kira 40 juta. Lebih rendah dibandingkan Dwayne waktu pertama kali berpartisipasi. Stream hari ini akan berakhir di jam 9.30 setelah memperoleh bronze medal. Jadi mari kita mulai pertandingan ranknya sekarang juga. Mari kita saksikan perjalanan Pak Choi Yun, meraih bronze medal. Yun menatap foto keluarganya sebelum dia bertanding. Dan bergumam akhirnya akan dimulai, istriku, Jisoo aku pasti akan menang. Ranking battle dimulai, lawan Yun sudah muncul, Yun bergumam. Seperti yang sudah Alley Boss bilang padaku, hal pertama yang harus kulakukan saat baru memulai pertandingan rank adalah memeriksa kekuatan tempur lawan, menilai dari equipment yang dia gunakan. Dia adalah seorang player swordsman yang levelnya sekitar 70-80-an. Yang masih belum menyelesaikan quest kelas keduanya. Duel pun dimulai dengan lawan yang mulai menyerang Yun. Namun Yun masih bergumam, dibandingkan dengan saat sparring melawan Alley Boss. Serangan semacam ini, Yun melawan dengan menggunakan skill Dash Storm. Hingga membuat lawannya terjatuh tak berdaya dan pada akhirnya Yunlah yang memenangkan pertandingan. Dan para penonton tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka atas kemenangan pertama yang telak milik Choi Yun. Di dalam stream, performa Choi Yun selalu mengkhawatirkan. Berlatih melawan boneka level tinggi terlihat begitu berat. Dan sparring melawan Hyunwoo membuat tak bisa berkata-kata. Dan itu terjadi beberapa minggu yang lalu, semua orang telah mengantisipasi bahwa kemampuan milik Choi Yun akan berkembang melalui latihan. Namun ternyata kemampuannya malah melampaui ekspektasi mereka. Beberapa netizen berkomentar, mulai sekarang jangan meremehkan seorang bapak. Kita beralih ke rumah sakit di mana Jisoo sedang melihat ayahnya bertarung. Seorang perawat bertanya, Jisoo, kamu kan mau keluar hari ini? Apa kamu masih menonton video lagi? Jisoo menjawab, ada acara yang harus kutonton hari ini. Perawat bertanya, apa sih Alley Boss itu benar-benar sekeren itu? Jisoo menjawab, hari ini bukan Alley Boss hari ini, ada orang lain yang lebih keren yang sedang bertarung. Di sesi berikutnya Yun masih memenangkan pertandingan. Hyunwoo berkata, counter dengan Dash Storm dan diikuti dengan serangan yang kuat. Sekarang jadi 6 win streak, Pak Choi Yun berapa rank Anda sekarang? Yun menjawab, sekitar 83 juta sekarang, sepertinya saya selalu naik 5 juta rank setiap kali menang. Karena ini adalah kemenangan keempat saya, Hyunwoo bergumam. 83 juta kalau berdasarkan pertandingan Dwayne, berarti masih butuh 20 kali menang lagi kurang lebih. Pertarungan Choi Yun tidak sedinamis dan semencolok Dwayne. Choi Yun bertarung dengan gaya yang lebih simpel yang hanya berfokus pada serangan counter. Tapi dilihat dari apa yang sudah terjadi sejauh ini, sudah lebih dari cukup baginya untuk bisa mencapai bronze. Hyunwoo berkata, Pak Choi Yun tolong teruskan ranking battle-nya. Yun menjawab dengan semangat, ya baik, sistem berkata, matching selesai memulai ranking battle, seseorang berkata, apa ini lawanku seorang parubaya, yang benar saja. Haha meh kali ini akan gampang banget. Beberapa netizen juga berkata,
Sepertinya muka itu tidak asing. Iya, aku juga pernah melihatnya, tapi di mana? Hyunwoo yang teringat akan sesuatu berkata, ah, pria itu, Guild Master dari Guild Black School yang pernah kulawan sebelumnya. Hyunwoo teringat dengan sesuatu lalu bergumam, orang itu dia Guild Master dari Guild Black School. Sueron bergumam ketika melihat Pak Choi Yun-ha, senjata di punggungnya itu. Dwarf Sword, gara-gara itu aku jadi teringat kenangan buruk. Itu terlalu bagus untuk kau punya. Dia menghampiri Pak Choi Yun dan langsung menodongkan pedangnya. Hyunwoo yang melihat kembali bergumam, dia pernah kalah dariku dan karakternya dihapus. Tapi sekarang dia membuat karakter baru, orang yang pernah menjadi penjahat di streamku sekarang akan melawan Pak Choi Yun. Sistem berkata, murid Aleibos Academy PS pemimpin dari Guild 1 True Education. Memulai ranking battle, Hyunwoo yang bersemangat bergumam. Wow, ini konten yang luar biasa, tanpa berbasa-basi dan banyak gaya. Pak Choi Yun langsung menyerang lawannya itu dengan gagah. Belum sempat menyerang balik, Sueron langsung dikalahkan oleh Pak Choi Yun dengan sekali serangan saja. Pria itu berkata, sialan, aku kalah melawan bapak-bapak. Hyunwoo yang melihat duel itu hanya bisa terdiam, wajahnya memperlihatkan ketidakpercayaan. Atas keberhasilan Pak Choi Yun yang memenangkan pertandingan hanya dalam satu serangan saja. Hyunwoo melupakan sesuatu, bahwa baru beberapa bulan berlalu sejak Guild Black School dihancurkan. Sueron yang belum lama membuat karakter baru, masih berada di sekitar level 60. Pertandingan tersebut dilanjutkan, Pak Choi Yun masih memegang kemenangan yang berturut-turut itu. Dengan menggunakan skill Earth Flip, sampai pada akhirnya Pak Choi Yun menemukan lawan yang mampu menahan counter attack. Dengan sekuat tenaga Pak Yun menahan serangan lawannya. Sampai akhirnya si lawan bergumam, meskipun aku sedikit terkejut dengan skill counter attack-nya. Tapi skill dasarnya benar-benar payah, kalau aku bisa memperkirakan waktu cooldown skill miliknya. Aku bisa menang dengan mudah. Melihat Pak Choi Yun yang kewalahan, netizen pun berkomentar. Apa ini akhirnya kekalahan pertama di Aleibos Academy? Namun Pak Choi Yun teringat akan suatu pesan di mana saat Pak Choi Yun bertanya pada Hyunwoo tentang bagaimana yang harus dia lakukan jika bertemu dengan lawan yang mampu menahan skill counter attack miliknya. Apa mungkin bisa dia mengalahkan lawan yang seperti itu? Hyunwoo menjawab, karena Pak Choi Yun hanya mempunyai satu skill maka Bapak akan pasti kalah. Tapi ada pepatah yang mengatakan tidak ada pohon yang tidak tumbang setelah terkena 10 serangan. Jadi jika serangan pertama gagal, lakukan serangan kedua, jika masih gagal lakukan lagi serangan yang ketiga. Jadi strategi kemenangannya adalah lakukan terus Earth Flip sampai skill itu mempan. Pak Choi Yun mencoba lagi skill Earth Flip untuk kedua kalinya. Lawannya itu berkata, haha, aku sudah memperkirakan waktu cooldown dari skillmu. Hal yang mengejutkan, Pak Choi Yun kembali menyerangnya untuk yang ketiga kalinya, dan serangan ini mampu membuat pedang yang lawan gunakan terhempas begitu saja. Sky Flip mampu mengenai sebagian tangannya, lawannya terkejut dan bergumam, apa? Ternyata dia masih punya skill counter yang lainnya. Semua netizen yang melihat juga tak percaya atas apa yang Pak Choi Yun gunakan. Hyunwoo tersenyum dan berkata, kalau aku sudah menduganya kalau skill counter itu akan terbongkar suatu saat nanti. Untuk jaga-jaga aku membuat Pak Choi Yun mempelajari beberapa skill counter yang lainnya, jadi kalau yang satu terbongkar, dia masih bisa menggunakan yang berikutnya. Pak Choi Yun akan mencapai bronze cuma dengan strategi counter attack. Lagi-lagi Pak Choi Yun berhasil mengalahkan lawannya. Beralih ke suatu gedung tim Pro Esport Arena Big Star. Terlihat dua orang yang sedang duduk. Han bertanya, hei, apa kau sudah memenuhi kuotamu? Kim menjawab, belum, masih ada beberapa lagi. Han kembali berkata, kita itu pro gamer tapi kita malah harus jadi penjoki juga. Kim berkata, kemampuanku juga tidak berkembang sama sekali. Sebaliknya malah sepertinya aku mengalami kemunduran. Ini perintah dari pelatih, jadi mau bagaimana lagi? Kalau tidak dilakukan bisa-bisa kita dikeluarkan dari tim. Han bangkit sambil mengumpat. Kim yang melihat itu bertanya, hei, kau mau kemana? Han menjawab, lagi pula kita harus melakukannya. Jadi ayo selesaikan dengan cepat dan cuti. Kenapa sih kau harus melakukan hal seperti ini? Dan lagi pula tidak akan ada yang bisa menandingiku di tahap ini. Aku akan melakukannya dengan cepat dan mengambil cuti. Han yang syok melihat lawannya yang sudah 24 kali win streak. Ya, lawan berikutnya tentu Pak Choi Yun.
Han berpikir bahwa Pak Choi Yun juga menggunakan jasa joki. Dia berkata, ini sangat menjengkelkan. Tapi aku pasti bisa. Akan aku tunjukkan kalau pro gamer itu ada di tingkatan yang berbeda. Pak Choi Yun bergumam, lawanku adalah seorang knight yang biasa dijumpai di arena. Melihatnya menggunakan Great Sword, kemungkinan besar dia adalah player yang berfokus pada stat strength. Aku harus menghindari serangan langsung, sistem berkata memulai ranking battle. Han yang tergesa-gesa langsung melawan Pak Choi Yun. Untung saja Pak Choi Yun mampu menghindari serangan itu. Dengan berbagai cara Pak Choi Yun berusaha menghindari semua serangan yang Han layangkan. Han yang melihat itu sedikit kesal dan bergumam, dia terus saja menghindar. Lagi dan lagi beberapa serangan Han tak ada satupun yang mengenai Pak Choi Yun. Sepertinya Han memang selalu tergesa-gesa seperti itu. Tanpa memikirkan strategi yang bagus untuk melawan seseorang. Dengan amarah yang bergejolak pada dirinya Han melayangkan lagi serangannya. Namun kali ini Pak Choi Yun menangkisnya dengan susah payah. Hyunwoo yang melihat itu sepertinya agak terkejut, dia bergumam. Gerakan itu, sial, kenapa harus bertemu sekarang? Dasar penjoki sialan, beberapa netizen juga berkomentar. Wah, kemampuannya hebat, dan bukankah biasanya orang akan langsung kalah kalau sudah dalam posisi itu? Hyunwoo kembali bergumam, bahkan di antara para penjoki. Dia cukup hebat, kalau begini terus, dia bisa dengan mudah mencapai bronze. Tapi kenapa harus sekarang sih? Semua netizen memperlihatkan dukungannya untuk Pak Choi Yun. Mereka akan kecewa sekali jika seandainya Pak Choi Yun kalah. Pak Choi Yun yang sedang berusaha dengan susah payah yang sedang menahan serangan Han itu bergumam. Dia kuat dan hebat, dia berbeda dari mereka yang sudah aku lawan sejauh ini. Apa ini penjoki yang sebelumnya dia bicarakan? Dia teringat perkataan Hyunwoo yang jika dia ingin menyesuaikan operasi Jisoo dia harus mengikuti penerbangan hari ini. Jadi jika dia ingin mencapai bronze dia tak boleh kalah sama sekali. Ada kemungkinan dia akan melawan penjoki dan kesempatan untuk melawan penjoki itu hampir tidak ada. Kalau bertemu penjoki nanti dia harus berpura-pura agar mustahil bagi dia untuk bisa mencapai bronze. Tapi tekad Pak Choi Yun sangat kuat untuk saat ini, dia bersikeras bahwa dia akan berhasil mencapai bronze. Bukan semata-mata karena streaming tapi melainkan untuk anaknya Jisoo. Dan dia juga meminta jika memang kemungkinan menangnya memang hampir tidak ada. Masihkah Hyunwoo tetap percaya pada Pak Choi Yun bahkan jika memang kemungkinan itu sangat tipis? Hyunwoo pun mengajak Pak Choi Yun bertaruh, untuk menggunakan kelemahan Pak Choi Yun itu. Dia hanya perlu menunjukkan kelemahannya itu tanpa menggunakan skill counter dan ketika lawan melihat seberapa lemahnya Pak Choi Yun. Dan mereka pasti akan berpikir apa, kenapa dia lemah banget? Bukannya dia juga seorang penjoki, dia juga bahkan memperoleh 24 win streak. Mungkinkah pemilik aslinya login ketika penjokinya telah selesai? Pak Choi Yun terduduk dan terbatuk-batuk. Han memegang rambut Pak Choi Yun itu lalu berkata, padahal aku ingin melihat muka asli dari orang yang menjokimu, tapi mau gimana lagi? Karena kalian membuat permintaan, aku jadi harus melakukan seperti ini. Han membenturkan kepala Pak Choi Yun hingga ke tanah berulang kali. Hyunwoo yang melihat itu sangat kesal dan berkata, kalau saja aku yang bertarung. Pasti sudah kuhabisi dalam sekali serang. Pak Choi Yun yang merasakan penindasan itu bergumam. Aku harus menunggu sampai momen yang dibicarakan oleh instruktur tiba. Untuk menurunkan penjagaan si penjoki ini, aku akan terus menunggu sampai muncul celah pada lawanku. Han berkata, apa kau tidak mau menyerang? Apa kau takut kehilangan skormu? Matilah. Sebelum Han melayangkan pedangnya, Pak Choi Yun lebih dulu bangkit dan bergumam. Inilah celah. Tiba-tiba saja Pak Choi Yun mengingat momen saat dia kehilangan istri tercintanya. Perasaan pertama yang dia rasakan ketika kehilangan istrinya adalah sebuah kebencian terhadap situasi saat itu. Perasaan kedua adalah kerinduan yang begitu mendalam, dan yang ketiga adalah Jisoo menderita penyakit langka. Mustahil untuk menyembuhkan penyakitnya di Korea untuk saat ini. Hal terbaik agar Jisoo dapat bertahan hidup adalah kesungguhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa. Dengan bersusah payah Pak Choi Yun berusaha sekuat tenaganya. Kesehatannya begitu ditaruhkan untuk dia bisa mencapai titik ini. Pak Choi Yun memulai serangannya. Han yang diserang maupun Hyunwoo yang melihat mereka sama-sama terkejut.
Pak Choi bergumam, jika aku diberikan cobaan yang tidak dapat aku tangani, maka aku akan menunjukkan sebuah keajaiban kepadamu. Jadi jika keajaiban itu bisa terjadi, maka tolong terjadilah untuk sekali ini saja. Jisoo yang melihat aksi ayahnya di depan tablet itu. Berderaian air mata terharu, Pak Choi Yun masih berusaha dengan susah payah dan nafas yang terengah-engah. Dia menodongkan pedangnya dan menusukkan ke dalam tubuh Han. Dan pada akhirnya sistem pun berkata, player Choi Yun telah menang. Hyunwoo yang masih ternganga bergumam, apa Pak Choi Yun menang? Semua netizen berkomentar, ini benar-benar keajaiban, Pak Choi Yun benar-benar mengalahkan seorang penjoki. Seperti yang diharapkan, dia menang hanya dalam sekali counter. Kami percaya padamu Pak. Pak Choi Yun tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia berhasil mencapai bronze dengan kepercayaan dirinya. Pak Choi Yun, kami bangga padamu. Pak Choi Yun menangis sejadi-jadinya. Para netizen yang melihat juga berkomentar. Tangisan kebahagiaan, mengalahkan penjoki itu patut dirayakan. Mantap hidup Swordman cengeng. Hyunwoo pun menghampiri Pak Choi Yun dan berkata, Pak Choi Yun, Anda sangat luar biasa, Pak Choi Yun berkata. Alay bos, Hyunwoo kembali berkata, Anda mampu memanfaatkan skill Anda dengan tenang untuk melawan penjoki itu. Bahkan sampai menangis di akhir itu memang seperti diri Anda Pak Choi Yun. Selamat sudah memperoleh bronze medal, Pak Choi Yun bertanya. Apa, bronze medal? Hyunwoo berkata, iya bronze medal. Dengan kemenangan barusan, Anda mencapai bronze medal. Pak Choi Yun, lagi-lagi Pak Choi menangis sangat kencang hingga membuat Hyunwoo terkejut. Lalu dia berkata, semua ini berkat Anda, Alay bos, tanpa Alay bos saya takkan pernah bisa mendapatkan bronze medal maupun mengoperasi putri saya. Tanpa sadar Pak Choi Yun telah memberitahu netizen tentang rahasia. Beberapa netizen penasaran apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Choi Yun barusan. Hyunwoo pun sedikit terkejut dan langsung berkata, Pak Choi Yun, saya rasa ini sudah waktunya, Anda harus pergi secepatnya. Pak Choi Yun menjawab, kan masih ada waktu. Pak Choi Yun sungguh tidak peka atas apa yang Hyunwoo bicarakan. Maksud Hyunwoo itu, tolong bantu aku mengganti topiknya Pak. Rasanya sangat memalukan kalau ini terus berlanjut. Pak Choi Yun tersenyum lalu berkata, Alay bos memang orang yang luar biasa. Hyunwoo bertanya, apa? Pak Choi menjawab sambil tersenyum senang. Terima kasih banyak Alay bos. Hyunwoo kemudian melanjutkan live streamnya dan berkata, guys, apa kalian menikmati streaming hari ini? Meskipun sempat ada bahaya di mana Pak Choi Yun bertemu dengan penjoki. Tapi pada akhirnya dia mampu mengatasinya dengan baik. Sejujurnya aku sempat mengira kalau bronze medal itu gagal didapat. Beberapa netizen berkomentar, itu memang keren 25 win streak bagaikan badai. Hyunwoo berkata, ya dimulai dari Dwayne lalu Pak Choi Yun. Kedua peserta Alay Boss Academy berhasil mencapai bronze medal dengan hebat. Bukankah itu semua karena aku yang sudah mengajari mereka dengan baik? Setelah dipikir-pikir, aku juga harus segera melakukan stream ranking battle. Saat Hyunwoo celingukan, salah satu netizen ada yang menanyakan masalah operasi yang dibahas oleh Pak Choi Yun. Hyunwoo tiba-tiba berubah jadi panik, dia terdiam dan bergumam. Aku tidak mau mengatakan apa-apa karena takut orang akan berpikir kalau aku sengaja menjual kesedihan Pak Choi Yun cuma untuk live streaming. Hyunwoo mulai berkata, sebenarnya putri Pak Choi Yun sakit. Putrinya itu punya hobi menonton streaming arena, demi menunjukkan sisi kerennya pada putrinya. Pak Choi Yun mulai bermain arena, penyakit putrinya itu sangat serius. Tapi bukan berarti tak bisa disembuhkan, pengobatannya ditemukan baru-baru ini. Dan bahkan ada beberapa kasus itu berhasil sembuh sepenuhnya. Itu sebabnya aku menawarkan sedikit bantuan. Pak Choi Yun sudah berjuang sepenuh hati untuk Alay Boss Academy. Jadi Nike dan aku cuma membayar itu, dengan kata lain itu adalah barter. Netizen berkomentar, jadi kau membantu orang yang membutuhkan. Wah mulia sekali, Hyunwoo tiba-tiba saja merasa malu dan berteriak. Bukan begitu maksudku, akan ku akhiri streamnya sekarang. Kita beralih ke sebuah gedung, terlihat Yun direktur Big Start berkata. Bajingan menyedihkan, kau seharusnya malu bagaimana bisa seorang pro gamer kalah seperti itu di ranking battle. Han menjawab dengan terbata-bata, saya, entah kenapa. Yun berteriak, kalau begitu kau tak bisa mengikuti turnamen paham.
Mendengar itu dia terdiam lalu bergumam, "Apa, aku tidak bisa mengikuti turnamen? Padahal aku selalu ingin mengikuti turnamen itu, tapi aku malah harus bertahan di tempat yang seperti sampah ini untuk menjadi penjoki." Han lalu berkata, "Saya minta maaf, saya pastikan itu tidak akan terulang lagi." Yun berkata, "Ingatlah masih ada banyak player yang bisa menggantikanmu. Keluar, pro gamer macam apa yang bahkan tak becus dalam bekerja sebagai penjoki. Aku rasa aku harus mendapatkan lebih banyak pekerja untuk menjoki." Han kembali ke tempatnya di mana dia sangat kesal. Dia berulang kali meninju tembok sambil berteriak. Semua rekan-rekan yang melihatnya sangat terkejut atas apa yang dia lakukan. Mereka bertanya-tanya, kenapa Han begitu? Sepertinya direktur mengatakan sesuatu lagi padanya. Ngomong-ngomong, setelah aku diomeli oleh direktur waktu itu, aku diam-diam mendengar kata-katanya di liga berikutnya. Kalau aku tidak berhasil mendapatkan gelar, aku akan dianggap tidak berkualifikasi dan diturunkan ke divisi 2. Kalau begitu apa kita juga bakal ke divisi 2? Kurasa iya, kita sudah kesusahan untuk naik level karena harus melakukan PVP. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kontribusi kekaisaran dan juga gelar? Apa kita tidak bisa membelinya saja dari streamer? Atau bagaimana kalau bergabung dengan guild? Seseorang menjawab, "Apa kau pikir itu bisa? Pokok permasalahannya juga belum terselesaikan. Direktur bajingan itu memanfaatkan kita sebagai penjoki. Apa memang tim seperti ini bisa membuat kita memperoleh sebuah gelar? Dia pasti akan mengirim kita ke divisi 2 dan terus membuat kita menjoki." Mendengar perkataan rekan-rekannya itu, Han angkat bicara. "Sudah kuputuskan guys, kalau ini terus dibiarkan kita tidak akan terus diam di tempat. Kita cuma akan terus berada di bawah bayang-bayang Yun Hyunggo dan mengacaukan hidup kita. Jadi maksudku adalah, bagaimana kalau kita buat Yun merasakan akibatnya dan keluar dari sini?" Kang menjawab, "Bukankah itu terlalu ekstrim? Kita harus memikirkannya lagi sebelum bertindak." Jinwan berkata, "Ya, aku setuju. Aku tak mau meneruskan karirku sebagai player di sini. Kalau tidak ada yang mau merekrutku, aku akan menjadi streamer." Yongjin berkata, "Jangan Jinwan." Jinwan kembali berkata, "Aku tahu apa yang kau khawatirkan, tapi kau harus tahu ini. Dalam 4 bulan, kau tidak akan bisa menjadi seorang streamer seperti saat ini. Pada saat itu kau akan dibuang dan dieksploitasi, jadi bagaimana kau akan memberitahu Yun Hyunggu?" Han menjawab, "Kau tahu aku dikalahkan oleh orang yang dididik oleh Alay Boss kan?" Jin berkata, "Ya, itu sebabnya kau ke sana hari ini." Han berkata, "Bagaimana kalau kita menyogok Alay Boss, membuat kita menjadi penjoki, tidak dibayar karena kontrak yang tidak adil, kekerasan? Kita akan menyebarkan semua omong kosong itu ke dunia. Dalam situasi kita saat ini, cuma ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Alay Boss." Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Terus support channel kami agar kami semakin berkembang. Sampai jumpa.